Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon ketapang. Anak keras kepala itu tantangan yang perlu dibina dengan kasih sayang. Apa saja tantangan yang dihadapi orang tua bila anak keras kepala dan bagaimana solusi terbaik untuk mendidiknya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernahkah Anda merasa kesal, marah, serta lelah menghadapi anak yang keras kepala? Sudah dinasihati berkali-kali tetapi tetap membantah. Sudah diperingatkan dengan lembut tetapi tetap melawan. Bahkan terkadang sebagai orang tua, kita diam-diam menangis putus asa menghadapinya sambil bertanya-tanya, di mana letak kesalahan saya? Mengapa anak saya begitu keras kepala? Menghadapi anak keras kepala memang bukanlah sebuah perkara mudah. Kadang rumah terasa penuh ketegangan. Orang tua mudah emosi, anak semakin memberontak dan hubungan menjadi dingin. Kita hidup di zaman di mana banyak anak tumbuh tanpa perhatian yang cukup, terlalu dimanjakan atau sebaliknya terlalu ditekan. Media sosial mempengaruhi cara berpikir mereka. Pergaulan membentuk karakter mereka, dan tontonan dan internet sering menjadi guru utama mereka. Sementara di sisi lain banyak orang tua terlalu sibuk bekerja. Waktu bersama keluarga semakin sedikit, komunikasi dari hati ke hati mulai hilang. Akibatnya, banyak anak lebih suka melawan daripada mendengar, lebih suka memaksakan kehendak daripada taat, dan lebih mudah marah ketika keinginannya tidak dituruti. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang tua menghadapi anak yang keras kepala? Yang pertama ialah kelelahan emosi. Setiap hari harus mengulang nasihat yang sama. Setiap hari menghadapi bantahan, lama-lama hati menjadi lelah. Yang kedua, konflik berkepanjangan. Rumah yang seharusnya penuh damai berubah menjadi tempat pertengkaran. Anak mudah marah dan orang tua mudah tersinggung. Yang ketiga, kehilangan kesabaran. Banyak orang tua akhirnya berbicara kasar karena emosi, padahal sebenarnya mereka mengasihi anak-anaknya. Yang keempat, rasa bersalah. Ada orang tua yang berkata, saya merasa gagal, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya merasa stres serta putus asa. Dan yang kelima, tekanan rohani. Karena terlalu stres, orang tua menjadi sulit berdoa sehingga hubungan dengan Tuhan melemah. Lalu apa saja tanda-tanda anak keras kepala? Yang pertama, sering membantah. Apapun yang dikatakan orang tua selalu diperdebatkan. Anak ingin perkataannya yang menang. Yang kedua, sulit diatur. Perintah sederhana pun sering ditolak. Kadang harus berkali-kali dipanggil baru mau bergerak. Yang ketiga, mudah marah. Ketika keinginannya tidak dituruti, anak langsung emosi. Ada yang menangis histeris, ada yang membentak, ada yang mengamuk. Yang keempat, tidak mau mengaku salah. Walaupun jelas bersalah, anak tetap menyalahkan orang lain. Yang kelima, sengaja melanggar aturan. Anak tahu itu salah, tetapi tetap dilakukan. Dan yang keenam, sulit menerima nasihat. Anak merasa dirinya paling benar. Apa penyebab anak menjadi keras kepala? Penyebab yang pertama adalah kurangnya perhatian dan kehangatan. Kadang anak memberontak karena merasa tidak didengar. Mereka merasa hanya diperhatikan saat melakukan kesalahan. Penyebab kedua adalah pola asuh yang terlalu keras. Bentakan, ancaman, dan kemarahan terus-menerus dapat membuat anak terluka. Anak mungkin terlihat takut, tetapi di dalam hatinya muncul kemarahan dan pemberontakan. Penyebab ketiga adalah orang tua tidak konsisten. Hari ini melarang, besok membiarkan. Hari ini menghukum, besok tertawa. Anak akhirnya bingung dan mulai menguji batas. Penyebab keempat adalah terlalu memanjakan anak. Semua keinginannya dituruti, tidak pernah diajarkan menunggu, tidak pernah diajarkan menerima penolakan. Akibatnya, anak tumbuh menjadi pribadi yang ingin selalu dituruti. Dan penyebab yang kelima adalah kurangnya pendidikan rohani. Anak yang tidak dibimbing kepada Tuhan akan lebih mudah dibentuk oleh dunia. Apa saja kesalahan orang tua dalam menangani anak yang keras kepala? Kesalahan pertama adalah memarahi anak saat emosi. Ketika marah, kata-kata yang keluar sering melukai hati anak. Kesalahan kedua adalah membandingkan anak. Kenapa kamu tidak seperti kakakmu? Lihat anak tetangga lebih baik. Perkataan ini melukai harga diri anak. Kesalahan ketiga adalah menghukum tanpa menjelaskan.
Anak perlu tahu apa kesalahannya, mengapa itu salah, dan bagaimana memperbaikinya. Kesalahan keempat adalah orang tua tidak menjadi teladan. Jika orang tua mudah marah, keras kepala, dan tidak mau mengaku salah, anak akan meniru hal yang sama. Dan kesalahan kelima adalah menyerah terlalu cepat. Ada orang tua yang berkata, "Sudahlah, terserah dia." Padahal pembentukan karakter membutuhkan waktu yang panjang. Nah, bila anak keras kepala dibiarkan tanpa pendidikan yang benar, dampaknya bisa sangat serius. Anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang sulit menghormati orang lain, sulit menerima nasihat, tidak disiplin, mudah memberontak, dan akhirnya jauh dari Tuhan. Namun demikian, anak keras kepala belum tentu anak yang buruk. Dalam banyak kasus, anak keras kepala sebenarnya memiliki potensi karakter yang kuat. Contohnya, mereka memiliki kemauan yang kuat dan biasanya mereka tidak mudah menyerah. Berani mempertahankan pendapat yang memiliki tekad yang kuat dan dapat dididik untuk menjadi pribadi yang tangguh serta pemimpin yang hebat. Anak yang keras kepala juga merupakan pribadi yang berani dan tidak mudah terpengaruh. Mereka tidak gampang ikut-ikutan, berani berkata tidak, dan memiliki pendirian yang kuat untuk teguh mempertahankan kebenaran dan tidak mudah terbawa arus dunia. Selain itu, anak yang keras kepala cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, suka berpikir, kreatif, inovatif, dan mandiri. Mereka juga memiliki kepercayaan diri yang kuat, inisiatif, dan berani dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana solusi menghadapi anak keras kepala? Yang pertama, bangun hubungan sebelum koreksi. Luangkan waktu untuk mendengar anak. Ajak berbicara dari hati ke hati, main bersama, berdoa bersama. Anak yang merasa dicintai akan lebih mudah diarahkan. Yang kedua, disiplin dengan kasih dan ketegasan. Kasih tanpa disiplin menghasilkan anak manja, tetapi disiplin tanpa kasih menghasilkan anak terluka. Amsal 13 ayat 24 berkata, "Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya." Disiplin yang benar bukan kebencian. Disiplin yang benar adalah kasih. Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Demikian juga orang tua harus mendisiplin anak dengan benar. Yang ketiga, konsisten dalam aturan. Buat aturan yang sederhana dan jelas. Jika ada konsekuensi, jalankan dengan konsisten. Yang keempat, jadilah teladan. Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat dibanding apa yang didengar. Jika orang tua rendah hati, sabar, rajin berdoa, dan takut akan Tuhan, anak perlahan akan belajar melakukan hal yang sama. Yang kelima, ajarkan firman Tuhan setiap hari. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Biasakan doa keluarga, biasakan membaca Alkitab bersama, biasakan membacakan firman Tuhan di rumah. Dan yang keenam, doakan anak dengan tekun. Perubahan hati bukan hanya pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jangan menyerah mendoakan anak-anak kita. Alkitab dalam Mazmur 127 ayat 3 berkata, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan." Anak bukan beban, tetapi titipan Tuhan yang harus dibentuk dengan kasih dan disiplin. Amsal 29 ayat 15 berkata, "Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya." Efesus 6 ayat 4, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Anak membutuhkan kasih sebelum disiplin. Child Guidance halaman 83 katakan anak-anak harus diajar untuk menghormati dan menaati orang tua mereka, tetapi semuanya harus dilakukan dengan kelembutan dan kasih. Tujuan disiplin bukan sekadar menghukum, tetapi menyelamatkan anak dari kebiasaan yang salah. Buku The Adventist Home halaman 240 katakan orang tua harus terlebih dahulu mengendalikan diri sebelum dapat berhasil mengendalikan anak-anak mereka. Joseph Joubert katakan anak-anak lebih membutuhkan teladan daripada kritik. Josh McDowell, aturan tanpa hubungan menghasilkan pemberontakan. Kasih sejati berani mendisiplin. Sebagai kesimpulan, mendidik anak keras kepala memang tidak mudah. Kadang air mata jatuh, kesabaran habis, dan hati terasa lelah. Namun jangan menyerah. Tuhan sanggup mengubah hati anak-anak kita.
Ingat, disiplin harus disertai kasih. Ketegasan harus dibungkus kelembutan. Dan pendidikan terbaik dimulai dari teladan orang tua sendiri. Ingat, jika dibentuk dengan kasih dan disiplin yang benar, dengan campur tangan Tuhan, karakter yang kuat ini bisa diubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Itulah sebabnya jangan sekali-kali patahkan semangat mereka, dengarkan pendapat mereka dengan empati, ajarkan tanggung jawab dan penguasaan diri, serta selalu arahkan kepada Tuhan. Mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan setiap hari. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak bukan beban. Anak adalah amanat dari Tuhan yang harus dibentuk dengan kasih, kesabaran, dan doa. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga, memulihkan hubungan orang tua dan anak, dan memenuhi rumah tangga kita dengan damai sejahtera Kristus. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.